Oke, kita masuk ke video yang terakhir ya, ini yang ketiga. Nah, di sini nanti saya minta semua mempersiapkan kertas ya di samping mejanya gitu ya untuk melakukan perhitungan. Terus nanti ada sedikit tugas gitu ya, jadi supaya bisa langsung dioret-oret aja hasilnya berapa dan kemudian nanti di-post di dalam leads gitu terkait hasil perhitungan yang kalian lakukan untuk menjawab tugas ini. Nah, di sini kita bahas tentang sample size formula. Jadi dari kedua video di awal tadi, kemudian dikatakan di sini to calculate the proper sample size for survey, only 3 items required. Jadi ada 3 hal yang kita butuhkan untuk menentukan sample size yang proper. Yang pertama adalah variability, yang tadi sudah kita bahas ya. Variability believed to be in the population. Berapa persen variability yang kita percaya di dalam populasi tersebut. Kemudian yang kedua, the acceptable margin of sample error. Berapa jumlah sampel error yang diterima atau yang digunakan di dalam populasi, di dalam sampel tersebut. Ditentukan berapa jumlah sampel errornya. Lalu yang ketiga adalah level of confidence required in your estimate of the population value. Kita juga butuh yang namanya level of confidence. Nah, the standard sample size formula is applicable if you are concerned with the nominal scale question in the survey, such as yes or no question. Nah, biasanya standar sample size formula ini terpakai kalau kita pakai question yang nominal gitu ya di dalam sebuah survei, contohnya yang jawabannya hasilnya yes and no gitu. Nah, berikutnya kalau misalkan kita mencoba menghitung ya determine sample size via confidence interval formula, di sini kita bisa lihat ini common yang dipakai gitu ya. As you would expect, there is a formula that includes our 3 required item. Dari 3 item yang tadi, level of confidence ya, terus margin of error, dan satu lagi apa tadi? Nih, variability, acceptable margin sample of error, dan level of confidence. Nah, di sini ada 3 itu tadi. Kemudian when considering a percentage, the formula is as follows. Ya, standarnya N sama dengan Z kuadrat P kali Q per error kuadrat ya. N adalah sample size, Z adalah standard error associated with the chosen level of confidence, typically 1,96. Ini udah nggak berubah ya nilainya. Kemudian estimate percent in the population P, dan Q 100 dikurangi P, dan I adalah acceptable margin of sample error. Nah, kita coba di sini membuat contoh perhitungan in marketing research ya, especially in marketing research. 95% level of confidence is standard practice. Biasanya yang umum dipakai itu level of confidence 95% gitu. We are now finally ready to calculate sample size. Kita coba ya, let's assume there is maximum expected variability. Kita coba kalau misalkan variability-nya paling tinggi. Ada P 50% dan Q 50%, and we want 10% acceptable sample of error. Ya, kita mau persen margin of error-nya 10% dari pembulatan 9,8 ya. At the 95% level of confidence, and Z tetap ya, Z-nya 1,96. Nah, to determine the sample size needed, we calculate it as follows, sebagai berikut ya. Berarti P 50%, Q 50%, I 10%. So, perhitungannya hasilnya adalah ini 3,84 dikali 2.500 per 1.000. Maka 9.600 dibagi 1.000 hasilnya adalah 96 jumlah sample size yang dibutuhkan ya ketika level of confidence 95%, variability-nya P 50 Q 50, sample of error-nya, margin of error-nya 10%. Kayak gitu. Nah, ketika level of confidence-nya 99%, maka Z-nya 2,58 kayak gitu. Nah, kita coba kalau ini ya,
accuracy, kita membicarakan tentang accuracy. Jadi for further validation of the use of the confidence interval approaches, recall our previous comment that most national opinion poll use sample size about 1.100 and claim about 3% accuracy allowable sample error. Ya, yang pertama tadi di awal kita bilang kalau misalkan sampel size-nya 1000 gitu ya, nah kita tahu akurasinya tuh 3% ya. Jadi margin of sample error-nya di angka 3%. Kemudian using 95% level of confidence. Jadi perhitungannya berapa? Ketika P-nya 50, Q50, E-nya 3%, tapi level of confidence-nya 95% ya. Jadi ini ketika 95% 1,96 ya tetap ya. Jadi 3,84, 2500 ininya 9, maka ketemu hasilnya adalah 1067 ya. Jadi sesuai gitu ya. Margin of error-nya itu 3%. Nah, itu sampel size-nya itu yang dibutuhkan adalah 1100 dari pembulatan 1067 responden. Jadi kalau misalkan dibolak-balik juga hasilnya akan sama, hasilnya 3% gitu. Begitupun kalau misalkan kita menghitung dari rumus margin sample, kalau kita pakai sampel size-nya 1100, maka ketemu bahwa margin sample error-nya adalah 3%. Nah, kita coba ketika kita pakai 99% level of confidence. Jadi, what if the researcher want 9900% level of confidence is in estimated? Jadi the computation would be as follows. Jadi perhitungannya kurang lebih seperti di bawah ini gitu ya. 99% confidence levels mean 2,58. Ya, tadi kalau misalkan 95% dan ya ini yang perlu kita ingat, 95% Z-nya adalah 1,96. Kalau level of confidence-nya 99%, maka Z-nya 2,58. Jadi yang kita pakai adalah 2,58 kuadrat dikali 50-50 dan margin error-nya 3%. 3 kuadrat. Nah, di sini ketemu hasilnya 1850. Ya, banyak tuh sampelnya. Kalau misalkan level confidence yang kita inginkan tinggi. Nah, next aja, kalau misalkan kita mau sampling for small population, nah udah sih ini di sini sebagai contohnya aja, 50-50, E-nya 5%, jadi kita tinggal input aja ya perhitungannya. Mungkin bisa sambil mencoba menghitung sendiri juga ya di oret-oretan. Lalu pakai kalkulator aja 9.600 dibagi 25 itu hasilnya 384. Sebenarnya sampel size ini juga sedang ya kalau 384 gitu ya, tapi kalau misalkan hanya 100 sebenarnya cukup kecil gitu, tapi untuk level mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk skripsinya itu dikatakan cukup. Nah, di sini when using non-probability sampling, sample size is unrelated to accuracy. So, cost-benefit consideration must be used. Jadi, kalau misalkan kita membicarakan non-probability sampling, ya, yang sampel yang tidak bisa ditentukan probabilitasnya, nah disebut bahwa sample size itu nggak berkaitan dengan akurasi. Jadi, yang dipertimbangkan adalah cost-benefit di sini. Jadi, for non-probability sampling, sample size is adjustment based almost exclusively on the value of the biased information to the manager rather than desired precision relative to cost. Nah, jadi conclusionnya, many managers do select non-probability sampling plans knowing their limitation. Jadi mereka banyak yang memilih non-probability karena batasan-batasan mereka gitu ya, bisa dari segi finance juga atau resources. Nah, in this case, the sample size question is basically how many people will it take for me to feel comfortable in making decision. Jadi pada akhirnya managers itu akan dihadapkan pada kesimpulan dalam penentuan sample size itu berapa sih yang membuat kita merasa nyaman atau membuat kita merasa cukup dalam menentukan pembuatan
keputusan gitu. Kita menggunakan sampel dalam jumlah yang berapa banyak yang akhirnya kita merasa aman, kita merasa confidence gitu ya. Kita harus menggunakan level of confidence berapa, variability berapa, dan margin of error berapa. Jadi 3 komponen itu tadi yang diperlukan di dalam determine sample size ya, itu harus diingat-ingat. Okay, the last one is the assignment. So kalian bisa coba melakukan perhitungan ini using the formula provided in your text yang tadi, yang sebelumnya. Determine the approximate sample size for each of the following cases, all with precision, allowable error 5%. Jadi margin errornya 5%, tapi variability dan confidence levelnya berbeda. Nah, di sini ada 3 ya, A, B, and C. So kalian silakan langsung hitung sekarang gitu ya, di oret-oretan. Nah, nanti kalau udah selesai, oret-oretannya langsung difoto dan diupload di dalam laman Leads yang sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Demikian untuk video terakhir ya dalam pembelajaran kita terkait determine size of sample. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dalam materi yang berbeda lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.